Bahkan Zionis ini Pak, ingat, mereka punya target ya untuk menghancurkan negara-negara, ingin diciptakan one world government, satu pemerintahan dunia. Baik, sekarang kita berbicara apa karakteristik Bani Israel yang kafir dalam konteks dalam kurung Yahudi dan Nasraninya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silsilah karakteristik dan sepak terjang bangsa Yahudi. Yang sekarang kita bahas karakteristiknya dan sepak terjangnya bangsa Yahudi. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, kalau kita mempelajari tentang peradaban manusia, ternyata ada dua sosok nabi, dan ini kedua-duanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ismail itu ternyata beliau itu melahirkan bangsa Arab yang ada di dunia ini, yang berada di Timur Tengah. Adapun dari Ishak melahirkan bangsa Yahudi yang ada di dunia ini. Itu bedanya. Kalau masalah Nabi Ishak, mana juga kita sudah bahas. Kalau Nabi Ismail, beliau itu ternyata waktu nikah pertama sama istrinya yang kata Nabi Ibrahim mertuanya itu tolong ganti palang pintu, artinya harus dicerai karena tidak mencerminkan istri yang solehah. Ternyata istrinya yang pertama itu yang dicerai adalah Imarah binti Sa'ad bin Usamah bin Akil al-Amaliki. Ini saya temukan di dalam sirah Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam sejarahnya. Beliau bukan hanya menulis tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, tapi juga ternyata beliau menulis sejarah para Nabi dan Rasul. Bahkan ada buku Al-Bidayah wa Nihayah juga tulisan beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya dia nikah dengan istri yang kedua, ini yang solehah, yaitu yang bernama As-Sayyidah binti Madot bin Amir al-Jamhuri al-Jurhumi. Ini istri yang keduanya. Dari istri yang kedua ini, maka alhamdulillah solehah. Dan Muhammad Ibnu Ishaq, salah seorang ulama yang pertama kali membuat buku sejarah dalam Islam, dia memang pakarnya. Ternyata anak Nabi Ismail dari istri yang kedua ini yang soleha, yang As-Sayyidah binti Madoh ini, itu ada 12. Yang pertama Nabit, yang kedua Kaizar, yang ketiga Izbil, yang keempat Maisy, yang kelima Masma, yang keenam Mash, yang ketujuh Duso, yang kedelapan Ayar, yang kesembilan Yatur, yang kesepuluh Nabish, yang kesebelas Tima, dan yang ke-12 Qaizama. Ini putra-putranya Nabi Ismail alaihissalam dari istri yang soleha yang keduanya yang bernama As-Sayyidah binti Madot bin Amir al-Jurhumi. Bapak Ibu berbahagia, kemudian ternyata
Ada lagi anak Nabi Ismail satu yang namanya wanita. Maka setelah beliau meninggal dunia, wanita ini namanya Nisma binti Nabi Ismail alaihissalam. Maka anaknya ini dinikahkan dengan anaknya Nabi Ishak. Jadi sama-sama anak, boleh hukumnya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh ponakan kita menikahi. Tapi kalau sama-sama anak boleh kita menikahi. Yaitu yang bernama Al-Aish bin Ishak. Ini kakaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak ini ternyata istrinya Ribqah namanya. Punya anak dua, Al-Aish dan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, nama anak Nabi Ismail yang perempuan Nismah ini dinikahi oleh Al-Aish tadi, anak Nabi Ishak. Dari pernikahannya lahirlah bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Ini pun saya dapati dari buku Kisah Nabi dan Rasul oleh Ibnu Katsir. Kemudian dari pernikahan Nisma binti Nabi Ismail dan Al-Aish binti Nabi Ishak alaihissalam, maka disitulah akhirnya kita mendapati keterangan dari sejarah Ibnu Katsir. Adapun bangsa Arab, seluruh nasabnya yaitu dari anak Nabi Ismail yang bernama Nabit dan Kaizor. Dari 12 anak Nabi Ismail, Pak, yang melahirkan keturunan bangsa Arab Hijaz di dunia ini, dari anak pertama dan kedua yaitu Nabit dan Kaizor. Nah, ini pun saya dapati dalam silsilah sejarah Nabi dan Rasul karya Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam bukunya. Baik, itu mukadimah biar kita tahu sama-sama paham. Ternyata dari Nabi Ismail pun 12, kemudian dari Yakub pun 12, gitu. Nah, apa sekarang karakter Bani Israel yang kafir yang bernama Yahudi dan Nasrani? Kenapa berbeda? Ketika Allah menyebut Bani Israel, menyebut Yahudi dan menyebut Nasrani, dalam Quran itu berbeda, substansinya berbeda. Ketika Allah menyebut Yahudi dan Nasrani, itu udah karakternya udah nggak bagus, banyak berbuat kekafiran, banyak berbuat destruktif, kerusakan, dan juga sangat-sangat durhaka dan melampaui batas. Itu Yahudi dan Nasrani dari pecahan kaum Bani Israel. Tapi ketika Allah menyebut Bani Israel, Pak, itu positif. Positifnya, misalkan dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 47, Allah katakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Israel, hai kaum Bani Israel, ijkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah yang telah kami berikan kepada kalian, hai kaum Bani Israel. Wa anni fadaltukum 'alal 'alamin, dan kami telah melebihkan kalian dari umat-umat terdahulu. Nah, ini Pak, positif manggilnya Allah. Kemudian diperjelas lagi tentang panggilan positif untuk kaum Bani Israel, surat Al-Maidah ayat 20. Wa ijaqala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel, ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Tuh, Allah ulang lagi Bapak Ibu, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Ij'ala fikum anbiya'a, dan dia ketika Allah menjadikan untuk kalian, hai Bani Israel, para nabi-nabi. Kalau rasulnya Pak, kalau dari hitungan Nabi Ishak sampai Nabi Isa itu berjumlah kurang lebih 16 nabi. Belum nabi-nabi yang dijuluki bukan rasul, kayak Samuel, kayak Nabi Uzair,
Nabi Musa bin, pokoknya itu bisa mencapai ratusan orang, bahkan ribuan. Nah ini, wa ja'alakum mulukan, dan kami jadikan kamu merdeka lepas dari jajahan Fir'aun. Wa atakum ma lam yu'ti ahadim minal alamin, dan juga kami telah memberikan kelebihan, karunia, nikmat pada kamu yang sebelumnya belum pernah kami berikan kepada umat-umat terdahulu. Ini luar biasa Pak, umat kaum Bani Israel ini yang paling banyak Allah berikan nikmat-nikmatnya dibanding umat-umat Nabi sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata kita bisa analisa ketika keberadaan orang-orang Bani Israel di negeri Mesir itu belum ada tindakan-tindakan destruktif, tindakan-tindakan kezoliman, tindakan-tindakan asyawakanu ya'tadun, yaitu semacam melampaui batas dan sangat-sangat melanggar perintah Allah, itu belum ada Pak ketika masih di Mesir. Dan yang mendominasi adalah kaum Yahudinya. Kita bisa lihat, wa arasnal qaumal ladina kanu yastad'afun, dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel yang tertindas tadi Pak, masyariqal ardi wa maghribaha, yaitu wilayah yang berada di timur dan di barat di muka bumi ini, artinya di wilayah Palestina. Kemudian allati barokna fiha, dan telah kami berkahi di dalam wilayah itu buat orang-orang Bani Israel. Wa tamat kalimatur rabbikal husna, dan sempurnalah kalimat-kalimat Allah yang baik itu ala Bani Israel, kepada kaum Bani Israel. Tuh luar biasa, bima sobaru, karena apa? Karena kesabaran orang-orang Bani Israel. Ini luar biasa Pak, ungkapan Allah kepada kaum Bani Israel. 3 surat ini, yaitu Al-Baqarah 47, Al-Maidah 20, dan surat Al-Isra ayat 137, itu luar biasa Bani Israel dalam konteks masih baik, tidak melanggar, luar biasa. Nah, baru setelah Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan mereka kaum Bani Israel dari jajahan Fir'aun melintasi Laut Merah, maka ketika itu dalam tafsir At-Tabari disebutkan jumlah kaum Nabi Musa alaihissalam yang di bawah hijrah melintasi Laut Merah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya itu luar biasa banyaknya Pak, berjumlah 600.000 orang kaum Bani Israel, cukup banyak, 600.000 orang. Itu Nabi Musa menggiring mereka untuk eksodus, hijrah pulang kampung ke Palestina melalui penyeberangan Laut Merah yang telah dibelah dengan mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Musa itu. Nah ini 600.000 Pak, luar biasa. Nah itu 600.000 itu udah paling banyak Yahudinya dari anak-anak Nabi Yakub. Dari anak-anaknya ini nyaris boleh dikatakan nggak sebanyak kaum Yahudinya, begitu. Baik, sekarang kita berbicara apa karakteristik Bani Israel yang kafir dalam konteks dalam kurung Yahudi dan Nasraninya, apa karakter yang jahatnya ini. Nah ini udah setelah menyeberangi Laut Merah Pak ya, sudah meninggalkan Mesir. Di sini bermasalah ini di Padang Tihnya itu bermasalah. Selama 40 tahun mereka tinggal di Padang Tih, tersesat ya. Karena ulah mereka disuruh hijrah ke bumi Palestina, ada aja alasannya. Takutlah sama orang-orang Jabbarin, yaitu pasukan Jalut yang memiliki kekuatan
Padahal dia sedang menyaksikan betapa hebatnya Nabi Musa dengan izin Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Karena Pak, pasukan Jalut itu Pak, dibanding dengan pasukan Fir'aun masih hebat. Pasukan Fir'aun itu jutaan itu. Kalau Jalut nggak sampai, malah takut sama Jalut. Nah ini bermasalah. Setelah melintas Laut Merah bermasalah. Apa yang pertama karakternya? Yang pertama adalah kafir terhadap ayat-ayat Allah, kemudian membunuh para nabinya, kurang lebih berjumlah 150 nabi yang dibunuh oleh mereka tanpa alasan yang jelas. Kemudian dia durhaka dan sangat melampaui batas. Ini surat Ali Imran ayat 112. Ternyata juga saya baru tahu setelah melihat tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini memang asbabun nuzulnya diperuntukkan untuk kaum Yahudi awalnya. Apa ayatnya? Duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Di mana saja mereka berada, mereka diliputi kehinaan, kerendahan. Ini kaum Yahudi, Pak. Kenapa? Karena mereka itu beragama tetapi tidak baik, hablum minallahnya tidak baik, hablum minanas juga tidak baik. Begitu. Ini persoalannya. Sehingga hina, rendah kaum Yahudi udah. Kemudian apa lagi? Waba'u bighadabin minallah, dan mereka mendapat kemurkaan kembali dari Allah. Wadribat alaihimul maskanah, dan juga mendapat kehinaan di mana saja mereka berada. Mengapa? Faktornya dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini faktor pertamanya, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian yang keduanya, wa yaqtulunal anbiya'a bi ghairil haq. Mereka itu membunuh para nabinya tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang jelas. Dan yang berikutnya kata Allah, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu mereka sangat-sangat durhaka dan selalu melampaui batas. Tindakannya itu sudah destruktif, unlimited. Kekafirannya sudah unlimited, tanpa batas, susah untuk dibuat kata-kata. Nih kaum Yahudi. Itu yang pertama. Kalau Bapak lihat secara spesifik ayat tadi Ali Imran 112, kita coba melihat tafsir dari Departemen Agama RI Republik Indonesia. Itu yang saya tahu, Pak, ketika membuat Quran tarjamah yang warna hijau yang kecil dulu yang kita punya, Pak, zaman-zaman tahun 70 60 itu. Saya juga dulu punya, warnanya hijau kulitnya. Itu yang menulis itu 13 para ahlinya. Ada profesor, doktor, insinyur, ahli di bidang masing-masing. 13, Pak. Yang menarik dari ayat itu, surat Ali Imran ayat 112, yang dari kalimat hablum minallah wa hablum minannas, itu Departemen Agama tafsirnya bobot sekali. Ini barangkali orang jarang mengetahui artinya tanpa sadar itu. Padahal hebat itu maknanya itu. Hablum minallah itu, Pak, adalah perlindungan yang Allah berikan, ya. Jadi perlindungan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Hablum minallah. Ya konteksnya semacam kalau bicara pandangan agamisnya itu sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat mi'rajnya orang-orang mukmin, betul. Nah itu. Hablum minannas ini yang menarik. Kita mengartikan secara pandangan agamis bersilaturahim antar ikhwan, antar kaum muslimin. Betul nggak salah. Tapi di situ, Pak,
depan termen agama, berani menafsirkan lebih bobot lagi hanya sekedar silaturahim. Makna daripada hablum minanas apa? Yaitu perlindungan yang diberikan pemerintahan negara Islam kepada seluruh rakyatnya, penduduknya yang sudah menjadi bagian dari rakyat yang tinggal wilayah negara Islam. Dulu konteksnya Madinah Al-Munawwarah. Bapak. Makanya wajar kalau diawali dikatakan kalimatnya apa? Duribat alaihimudilatu ainama sukifu ila bihablim minallah wa hablim minannas. Di mana saja mereka berada, baik Yahudi maupun kita, akan diliputi kehinaan bila kita tidak punya beragama itu hablum minallah dan hablum minannas. Artinya kita hidup dalam satu wilayah negara yang tidak kondusif, tidak steril, tidak pakai sistem Islam. Bukti umat Islam tinggal satu negara yang tidak pakai sistem Islam, ya udah hina, direndahkan oleh umat-umat yang lain. Bah, kalau Islam yang tegak, nggak berani macam-macam, Pak. Ain itu nyata, luar biasa itu tafsir Depak Departemen Agama itu. Yang dulu ya, bukan yang sekarang. Sekarang banyak dirubah-rubah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, karakternya adalah apa? Meminta dibuatkan sesembahan. Yang bulan lalu sudah saya sebut. Jadi ketika menyeberangi Laut Merah, mereka untuk menuju Palestina harus menyeberangi Laut Merah dan melintasi padang tih yang cukup luas dan panjang. Kemudian dalam perjalanan menemukan satu kaum yang menyembah berhala. Spontan dia akhirnya berbicara kepada Musa, qalu ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatan. Tolong buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang Ponisia telah mempunyai sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sungguh kamu kaum yang bodoh. Kaum yang bodoh. Maka Musa tidak mau membuat Tuhan buat mereka. Maka akhirnya siapa yang membuatkan Tuhan untuk orang-orang Yahudi adalah yaitu Samiri yang pernah kita sebut bulan kemarin. Samiri Pak yang membuat patung anak lembu dari emas. Nah, singkat cerita akhirnya mereka pun nyembah anak sapi, dan disinilah awal kesesatan orang-orang Yahudi, kaum Nabi Musa. Dan sekali lagi saya katakan aktornya tidak lain adalah Samiri yang akan menjadi Dajjal laknatullah nanti pada hari kiamat sebagai salah satu tanda-tanda besar hari kiamat munculnya Dajjal. Samiri sama dengan Dajjal yang akan diikuti oleh 70.000 pasukan Zionis Yahudi. Nah ini, dalam peperangan itu mereka akan melawan tentara Imam Mahdi. Tapi dengan izin Allah, tentara Imam Mahdi dengan pasukan panji hitamnya menang. Beliau akan melawan 4 kekuatan dunia Imam Mahdi, yaitu satu adalah arogansi Sunni yang dia ada Arab Saudi itu di sana wilayahnya. Yang kedua adalah arogansi Syiah. Nah itu kemudian dimenangkan semua oleh Imam Mahdi dan pasukan panji hitamnya. Yang ketiga, musuh eksternnya adalah melawan kekuatan orang-orang Kristen yang dipromotori oleh Romawi, Eropa, Katolik, dan menang melawan mereka dengan izin Allah menang. Imam Mahdi dan panji hitamnya, pasukannya, dan yang terakhir ini melawan Zionis
Yahudi, dan menang juga dengan izin Allah Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitamnya. Tapi sekali lagi, Imam Mahdi dan pasukan Panji Hitamnya hanya mampu membunuh pasukan Zionis saja. Adapun Imam Mahdi nggak mampu membunuh Dajjal, karena bukan tugas Imam Mahdi, tapi tugasnya untuk yang membunuh Dajjal ini adalah Allah sudah tentukan dalam hadis Rasulullah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini sejarah apa yang pernah saya baca dari berbagai literatur buku. Baik, kita teruskan. Akhirnya Musa pun marah dan menyuruh mereka, orang-orang Yahudi, harus bertobat kepada Allah. Dibawalah mereka semua ke Bukit Tursina untuk tobat kepada Allah, karena mereka telah menyembah patung anak sapi dari emas. Kemudian berapa orang Pak yang dibawa oleh Nabi Musa? Tadi kan 600.000 orang tuh, 70 orang. Allah menyuruh Nabi Musa, coba bawa 70 orang untuk mereka bertobat mewakili kaum yang lain. Bawalah hai Musa untuk bertobat di Bukit Tursina. Dibawa apa ceritanya Pak? Tobat belum beres, belum tobat, dalam perjalanan menuju Bukit Tursina itu 70 orang dari kaum Yahudi tadi Pak. Apa yang terjadi? Mereka minta dilihatkan Allah wujudnya seperti apa. Hai Musa, wa idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Hai Musa, kami tidak akan pernah beriman, percaya dengan engkau, baik engkau sebagai nabi, rasul, maupun Taurat yang diturunkan kepada engkau, sebelum hatta narallaha jahratan, sebelum kami melihat Allah secara langsung. Akhirnya Pak, belum sempat tobat Pak mereka, apa? Fa akhadhatkumus sha'iqah wa antum tanzurun. Mereka pun disambar halilintar. Akhirnya 70 orang mati semua disambar halilintar. Itu karakter yang ketiga Pak, minta dilihatkan Allah secara langsung. Musa sedih karena kaumnya ini luar biasa ingkarnya kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah tolong hidupkan kembali kaumku yang 70 orang ini, karena mereka ingin bertobat ya Allah, mewakili umat-umat yang lain yang dari 600.000 orang itu. Tapi Pak, maaf, sebetulnya yang menyembah anak sapi nggak semua, itu nggak semua menyembah anak sapi, dan tidak semua ingin melihat Allah, gitu. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah akhirnya Allah pesan kepada Musa, baik wahai Musa, kalau engkau ingin aku hidupkan kembali mereka yang 70 orang tersebut, maka akan aku hidupkan kembali, tapi dengan syarat tobatnya, tobatan nasuhanya sudah lagi berbeda ketika mereka belum minta melihat aku, kata Allah. Apa? Mereka harus bunuh diri mereka masing-masing. Nah ini Pak, jadi tindakan tobatan nasuhanya Pak, mereka disuruh bunuh diri masing-masing. Ini perintah Allah. Bapak bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Apa kata Allah? Wa idza qala Musa liqaumihi, ya kaum, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, terutama nih kaum Yahudi yang bermasalah Pak.
ya qaumi, wahai kaumku, innakum dolamtum anfusakum, sungguh kamu telah berbuat jolim pada dirimu sendiri, bittikhadhikumul ijla. Dengan cara apa mereka berbuat jolim, Pak? Karena kamu telah menyembah anak sapi dari emas. Nah ini, fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kamu dengan tobatan nasuha pada Allah yang telah menciptakan kamu. Faktulu, nah ini Pak perintahnya, faktulu. Cara tobatnya faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian masing-masing. Bunuh diri. Nah ini, zalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah Tuhan kamu yang telah menciptakan kalian. Fataba alaikum, maka pun Allah menerima tobat mereka, Pak, yang tobatnya dengan cara bunuh diri. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sungguh Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Tapi kalau sekarang kita nggak boleh bunuh diri, haram. Bapak banyak problem, mati bunuh diri itu haram, neraka. Tapi kalau Yahudi memang harus bunuh diri. Surat Al-Baqarah ayatnya ayat 54. Surat Al-Baqarah ayat 54. Baik, yang berikutnya adalah membangkang. Ini keempat karakternya, membangkang terhadap hukum-hukum Allah dan menyembah patung anak sapi. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 93. Dalam ayat ini sangat jelas sekali Bapak Ibu, di mana Allah berfirman, huduma atainakum bikuatin wasma'u. Hai kaum Bani Israel, hendaklah kalian pegang erat-erat dengan kuat agreement, sebuah perjanjian dari isi kitab Taurat. Wasma'u, dengarkan, taati apa petuah-petuah yang ada dalam isi kitab Taurat. Dengarkan dan patuhi. Mereka menjawab, Bapak Ibu, apa jawabannya? Qalu sami'na wa asyayna. Mereka menjawab, kami hanya mendengar, tapi kami sekali-kali tidak akan pernah mentaatinya. Nah, itu. Ini jawaban mereka, Pak. Mengapa mereka hanya mendengar tapi tidak mentaati? Karena persoalannya adalah yaitu wa asribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, karena mereka sudah terlalu cinta menyembah patung anak sapi dari emas. Karena apa? Kekufuran mereka, kekafiran mereka. Nah, ini kalau berbicara masalah garis iman, Pak, itu memang ada 3. Ada sami'na wa atokna. Ini garis iman yang bagus, mendengar dan taat. Kami dengar, kami taat. Itu orang beriman. Ada lagi sami'na wa asyayna. Nah, ini kami hanya mendengar tapi kami tidak mentaatinya. Nah, ini yang kita bisa lihat jawaban dari orang-orang kaum Yahudi dalam surat Al-Baqarah 93 tadi. Yang ketiga, sami'na wa asyayna wasma ghairu musma'in. An-Nisa 46. Kami dengar tapi kami tidak mentaatinya dan menyuruh orang lain harus taat. Nah, ini yang ketiga agak model. Kalau ibarat iman calok gitu. Nah, ini itu garis iman, Pak. Samina wa ta'na, samina wa asyayna, syami'na wa asyayna, wasma ghairu musma'in. Nah, ini iman orang-orang munafik yang ketiga ini. Baik.
Kemudian yang kelima, meyakini bahwa Allah mempunyai anak yang bernama Uzair. Uzair ini Pak termasuk salah satu nabi yang Allah utus buat kaum Bani Israel. Mengapa Pak Allah begitu banyak menurunkan nabi buat Bani Israel? Ya karena memang karakternya luar biasa. Kalau kita kan cuma 2 nabi, cukup Ismail dan Muhammad. Kalau dia banyak banget. Rasulnya aja 16, belum nabi-nabinya. Ada Samuel, ada Musa, ada Uzair, Samson, dan lain sebagainya. Baik, kita sama-sama paham mereka menyebut kalimat wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata Allah mempunyai anak yang namanya Uzair, Nabi Uzair. Kalau baca sejarah kronologisnya Pak, mengapa orang-orang Yahudi sampai teganya ngomong Uzair anak Allah? Karena ketika itu kitab Taurat kan hilang. Kemudian mereka tidak punya pegangan hidup. Mengapa bisa hilang? Karena mereka kaum yang terdiaspora. Pindah sana, pindah sini, diusir sana, diusir sini, nggak punya wilayah tempat untuk tinggal. Maka akhirnya kitab Taurat pun tidak terawat dengan baik. Sudah bingung memikirkan nasibnya. Karena diumbang-ambing, pindah sana, pindah sini, usir sana, usir sini, nggak punya tempat wilayah. Otomatis ketika hilang kitab Taurat, mereka minta lagi merindukan petunjuk hidup, yaitu kitab Taurat yang pernah mereka rasakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah pun mengutus Nabi Uzair untuk bisa menulis kitab Taurat yang pernah hilang. Akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril untuk memberikan semacam ilmu laduni atas izin Allah di dalam dadanya Nabi Uzair agar bisa langsung dihafal. Itu adalah ilmu laduni, Pak. Tanpa belajar, tanpa proses yang waktu lama, tiba-tiba paham, ngerti, apal, itu laduni. Banyak kita temui. Contoh anak-anak kecil umur 5 tahun bisa 5 bahasa internasional. Inggris, Belanda, Cina, Arab. Lah dari mana belajarnya? Nah, itu ilmu laduni. Nah inilah yang Allah berikan kepada di samping Nabi Khidir juga Nabi Uzair. Akhirnya Pak, alhamdulillah dia tulislah kitab Taurat oleh Nabi Uzair. Alhamdulillah selesai. Wahai kaum Yahudi, ini kitabnya sudah jadi. Dengan izin Allah saya bisa menulis kembali. Disitulah akhirnya Pak mereka mengatakan kalau begitu ilmunya Uzair lebih hebat dari Musa. Kalau begitu Uzair bukan sembarang manusia, tapi ini adalah titisan Allah. Berarti apa? Disitulah akhirnya mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan kalau Uzair itu adalah putra Allah. Nah ini suratnya surat At-Taubah ayat yang ke-30. Baik, yang berikutnya yang ke-6, karakternya adalah menjadikan orang-orang alimnya dan para rahibnya sebagai Rob selain Allah. Disebutkan Pak dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, Abi Hatim, seorang Nasrani yang selalu kalau kemana-mana itu beliau selalu memakai kalung salib menghadap Rasulullah dan dia bertanya. Maka Rasulullah menjawab dengan surat At-Taubah ayat yang ke-31-nya. Ittakhadu ahbarahum wa uhbanahum arbabam min dunillah. Nah, itu dan seterusnya. Dan kata Allah, mereka orang-orang Nasrani menjadikan para alimnya dan orang-orang Yahudi menjadikan para rahibnya arbabam min dunillah,
Rob selain Allah. Ketika itu Abi Hatim, ini yang pakai salib besar di lehernya, orang Nasrani, berkata, ya Rasulullah, kami tidak seperti itu, menjadikan para tokoh-tokoh agama kami Rob selain Allah. Tidak seperti itu. Iya, memang demikian, kata Rasulullah. Tetapi ingat, ketika Allah mengharamkan sesuatu, tetapi tokoh agama kamu mengatakan yang berbeda dengan Allah, kamu lebih taat patuh kepada tokoh-tokoh agama kamu. Maka akhirnya Abi Hatim tidak bisa ngomong apa-apa, dan dia dengan ikhlas, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk Islam dan bersahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam, Pak. Dan akhirnya salibnya dibuang, dibakar. Kemudian yang ke-7, hendak memadamkan cahaya dinullah. Ini karakter bangsa Yahudi yang berikutnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 32-nya Allah mengatakan, yuriduna ayudha'ifu nurullahi bi afwahihim wa ya'tallahu illa ayutimu nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang Yahudi senantiasa memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir dari Yahudi tadi itu tidak suka kepada dinullah. Contoh yang paling konkret, Pak, untuk menggambarkan mereka ingin memadamkan cahaya dinullah, itu bisa kita lihat dalam surat 41 Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghafihi la'alakum taglibun. Dan mereka orang-orang kafir berkata, janganlah kamu dengar akan sungguh-sungguh kitab suci Al-Quran, buatkanlah hiruk pikuk kekacauan di dalamnya agar kamu dapat mengalahkan daripada argumentasi Al-Quranul Karim. Ini contohnya itu. Maka oleh mereka dibuatlah kitab-kitab palsu seperti Talmud dan lain sebagainya. Nah, ini yang ke-7. Yang ke-8, memakan harta orang lain dengan jalan batil dan suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari wa uhbana la yakuluna amwalan nas. Hai orang beriman, kebanyakan mayoritas dari orang-orang alim dari Yahudi itu layak kuluna amwalan nasi bil batil, makan harta manusia orang lain dengan cara batil, wa yasuduna an sabilillah, dan mereka senantiasa menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter yang ke-8 daripada kaum Yahudi. Makanya ekonomi kapitalisme dengan ditumbuh suburkannya, yaitu ekonomi riba, Pak, dan lain sebagainya, tentu yang menciptakan adalah orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Zionis yang berada di kelompok mereka yang dinamakan yaitu Shir Mayer Rothschild, yaitu dinasti keuangan bangsa Yahudi. Nah, ini penciptanya bank-bank di dunia ini konvensional. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9. Yang ke-9 ini mereka adalah yaitu senantiasa melanggar sumpah dan janji. Contohnya ketika mereka untuk ibadah hari Sabtu, tapi mereka melanggarnya. Hamba Allah berbahagia. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-65 Allah katakan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Kata Allah begitu.
Dan sungguh kamu ketahui orang-orang yang telah melanggar perintah ibadah pada hari Sabtu, hari Sabat. Bagi orang-orang Yahudi, mereka melanggarnya bukan ibadah, malah mancing ikan, nyari ikan. Maka Allah katakan, yaitu fakulna lahum kunu kirodatan khosyin, maka jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Pak, bahwa mereka itu bukan lagi mancing, tetapi membuat pipa-pipa besar dari tepi laut ke rumahnya. Dan mereka mayoritas yang melanggar ibadah hari Sabtu memang tinggalnya di tepi pantai. Di tepi pantai. Maka dibuat pipa, ikan-ikan itu masuklah ke kolam-kolam mereka. Nah itu. Akhirnya apa? Allah murka, mereka pun dilaknat seperti monyet yang hina. Apakah betul dari monyet, Pak? Iya. Dijelaskan mereka setelah dilaknat oleh Allah jadi monyet, mereka hidup cuma 3 hari. Nggak bisa lagi umur panjang dan tidak bisa lagi berkembang biak. Akhirnya mereka mati tewas. Ini tafsir Ibnu Katsir. Saya baca pula dalam sejarah, Bapak mungkin tahu yang nama teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia terbuat dari monyet, dari kera. Memang ini pendapat yang salah. Karena manusia itu terbuat dari tanah, kemudian berubah menjadi saripatinya menjadi, kalau laki-laki sperma, perempuan sel telur, kemudian bersetubuh, dibuahi sel telur oleh sperma menjadi alaqoh, darah, dari darah menjadi muzgoh, segumpal daging, dari segumpal daging menjadi idoman, tulang, kemudian lahman, kulit, kemudian dikasih nyawa, ruh. Jadilah manusia yang sempurna, yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ingat, Pak, kalau pendapat Charles Darwin tadi dikaitkan dengan orang-orang Yahudi yang dikutuk jadi monyet oleh Allah, itu sejarahnya kemungkinan besar si Charles Darwin ini kan orang Zionis juga, Yahudi. Dia telah menemukan fosil-fosil orang-orang Yahudi di dalam tanah, dan ternyata dia menemukan fosil saudaranya yang telah Allah kutuk jadi monyet tadi. Maka dia berkesimpulan, berteori manusia dari monyet. Nah ini, jadi menemukan fosil, Pak, orang-orang yang melanggar penyembahan pada hari Sabtu. Nah itu, kesana larinya kalau saya analisa saya. Walau alam bisawab. Baik, yang berikutnya adalah yang ke-10. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Di mana-mana Yahudi, Pak, begitu. Maka kalau ada orang Islam yang karakternya preman, jeger, bikin kekacauan di kampung, resek lah kalau bahasa Betawinya, nah ini karakter Yahudi sebetulnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 79, kanu layatana khona amungkar fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain, kata Allah, tidak saling melarang, yaitu tindakan kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh amat jahatlah apa yang selalu mereka perbuat, yang selalu berbuat kemungkaran satu sama lainnya. Hamba Allah yang berbahagia, perlu dipahami adalah ini terkait sebetulnya daripada biang kerok, daripada kejadian-kejadian yang pernah terjadi di dunia ini, itu nggak lepas dari draft Protocol of Zion yang dibuat oleh Adam Weishaupt pada tahun 1770, yaitu tentang sepak terjangnya kaum Zionis. Apa? Yang pertama adalah provokator tentang masalah teroris. Ini dikembalikan kepada umat Islam yang biang teroris. Nah itu, ada mereka sesungguhnya teroris. Yang kedua, membuat revolusi. Nah ini, kalau ada revolusi, Pak, besar-besaran dari Bolshevik, revolusi komunis, revolusi industri di Inggris, itu nggak lepas dari draft Protocol of Zion, Zionis. Kemudian yang ketiga, menciptakan perang dunia 1 dan 2. Ini pun adalah
dari draft Protocol of Zion yang dibuat oleh Zionis, yaitu tokohnya Adam Weishaupt. Yang keempat, membentuk negara komunis di dunia. Ini dulu Uni Soviet, kemudian Chinese, kemudian Eropa bagian timur itu mayoritas adalah negara-negara komunis. Ini. Kemudian yang berikutnya, draftnya itu adalah memperbanyak nuklir, senjata nuklir untuk genosida buat kaum muslimin. Maka Pak, kalau mereka itu omong kosong perdamaian, kalau orang-orang Zionis Pak yang ada di Israel itu kalau dikasih perdamaian senjata, mereka akan senantiasa melanggarnya. Bagi mereka teori perdamaian itu hanya di atas kertas saja, tapi buktinya mereka tidak percaya dengan teori perdamaian lemah lembut, tapi mereka lebih suka kekerasan. Inilah yang pernah dikatakan oleh seorang Perdana Menteri yang bernama Ali Sharon sebelum Benjamin Netanyahu. Kan itu Pak. Ini. Bagi kita mah nggak ada tuh teori perdamaian. Kita harus berlaku keras. Gitu. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang telah dilakukan oleh Zionis melalui primasontrinya yang tertuang dalam draft Protocol of Zion, yaitu pembantaian kaum Yahudi lewat tangan Nazi Hitler. Nah ini Pak, itu bedanya Pak. Jadi Zionis sama Yahudi beda. Maka ketika orang-orang Hamas menyerang Israel, yaitu Zionis, atau orang-orang Zionis menyerang orang-orang sipil penduduk yang ada di Gaza, itu orang-orang Yahudi yang Spardim dan Mizrahim nggak suka Pak. Kan pernah saya katakan Yahudi itu terbagi 4, Yahudi Kabalah, Yahudi Eskanajim, Yahudi Mizrahim, Yahudi Spardim. Kalau Yahudi Kabalah itu Yahudi yang mempelajari ilmu sihir, black magic, ilmu hitam, dan dia itu sebagai penyembahnya Lucifer, iblis pembawa cahaya gitu. Dan yang kedua Yahudi Eskanajim yang menjadi Zionis, yang terdiaspora, yang akhirnya mereka berkolaborasi dengan orang-orang paganis yang berada di Rusia Selatan, penyembah berhala. Inilah orang-orang yang mempelajari ilmu hitam, penyembah iblis membawa cahaya, yaitu Eskanajim. Adapun yang dua Pak, enggak, yaitu Spardim dan Mizrahim. Yang Spardim itu adalah Yahudi orang-orang Eropa, terutama Spanyol dan Portugis. Dan berikutnya adalah yaitu Yahudi Mizrahim, Timur Tengah dan Asia. Nah ini yang masih sedikit banyak yang mengakui kitab Taurat Nabi Musa. Tapi kalau yang sudah tadi Spardim, Eskanajim, itu Pak kitabnya udah tahu, kitab Talmud, kitab setan. Nah itu. Nah itulah sejarah ya. Nazi ini membantai orang-orang Yahudi. Karena sejarahnya kita tahu orang-orang Yahudi menguasai orang-orang Jerman, sehingga ketika Hitler masih kecilnya meningkat dewasa, maka dia berontak. Kami nggak bisa dijajah seperti itu. Maka kami harus bantai orang-orang Yahudi karena mereka telah mendominasi negara kami di Jerman. Hitler. Kemudian yang berikutnya nomor 7, membuat berbagai virus. Nah ini Pak, yang kemarin COVID ya, yang luar biasa, atau nanti yang akan diciptakan apa, nyamuk apa Pak? Ya, nyamuk. Nah ini adalah nggak lepas dari draft Protocol of Zion, Adam Weishaupt itu. Kemudian berikutnya ke-8, meruntuhkan sistem kekhalifahan Islam di Turki Utsmani. Nah, ini pun program Zionis, Protocol of Zion, Adam Weishaupt. Nah, ini melalui kaki tangan itu si Kemal Atatürk, tokoh Zionis yang ada di Turki.
Nah, ini. Kemudian berikutnya apa lagi? Yaitu membentuk kerajaan Arab Saudi. Ini memang beda pendapat, Pak. Apakah kerajaan Arab Saudi dibentuk satu terah dengan Yahudi? Karena ada dua video yang saya punya, Pak, yang saya unduh. Itu satu sisi tidak, satu sisi mengatakan iya. Saya mendapatkan pertama kali di majalah Al-Mujahidinnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ada artikel di situ, ternyata kerajaan Arab Saudi Suud itu dibentuk oleh orang-orang Zionis. Itu satu terah dengan Yahudi. Maka yang nulis buku itu oleh kerajaan Suud pun dibunuh, disikat habis. Itu ada, Pak, dalam majalah Al-Mujahidin yang saya baca. Itu. Nah, kemudian adalah, makanya sekarang kan orang-orang Arab Saudi nggak mau bantu kan, orang-orang Hamas Palestina, malah yang ceramah baca kunut najilah ditangkap ustadznya, pakai atribut orang umroh haji pakai bendera Palestina ditangkap. Nah, itu kan itu. Dan berikutnya adalah ini yang ke-10, mendirikan negara Israel dan menjajah Palestina. Terbukti. Ternyata draftnya itu terbukti semua, Pak. Sudah dilakukan semua. Ini Zionis yang buat negara Israel, buat Palestina. Gitu. Karena Inggris punya utang jasa sama Profesor Hesman. Karena Inggris kalah perang sama Jerman, dia minta dibuatkan senjata untuk balas Jerman. Inggris itu ngancem gitu. Malah oleh Profesor Hesman dibuatlah senjata. Maka balas dendam, Inggris pun bisa mengalahkan. Nah, karena punya hutang jasa, maka Inggris menawarkan melalui Perdana Menteri Beaufort, yaitu agar orang-orang Yahudi dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu di Palestina. Tadinya bukan Palestina, Pak, tapi Uganda di Afrika. Tapi orang-orang Yahudi Eropa Timur protes, kami nggak mau di Uganda. Tidak ada sejarah napak tilas, kami pengennya adalah di Palestina. Karena wilayah yang dijanjikan. Memang dijanjikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 21 itu, tapi kan dia sudah di blacklist karena masalahnya nggak mau pergi ke sana. Yang akhirnya Allah sesatkan mereka di padang tim 40 tahun, muter-muter kebingungan di situ. Kalau Bapak bisa lihat surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26 itu. Diharamkan itu, Pak. Nah, itu. Nah, termasuk, Pak, di sini ya, menghancurkan negara Islam Indonesia oleh Jewish community di Indonesia dipimpin oleh F. Dias Santilhano dan Panitra Aikazam pada 14 Juni 1954 setelah 8 tahun beroperasi di Indonesia. Itu Zionis. Ada satu kuburan orang Yahudi, Pak, di Indonesia, khususnya di kota Jakarta Pusat, yaitu daerahnya Pak Anies, Tanah Abang. Ada itu kuburan satu, kuburan Zionis. Ada gambar, saya punya bukunya. Atu-atunya itu kuburan orang Yahudi di Tanah Abang itu. Nah, sekarang dibuat di Minahasa. Di mana, Pak? Di Manado, ya. Pasukan apa itu namanya itu? Itu ya Zionis tuh, Pak, Yahudi. Nah, itu memang simbolnya salib. Salib. Seperti The Great Temple dulu zamannya Columbus mengekspedisi benua Amerika, itu memang pakai salib, tapi sebetulnya itu Zionis. Kalau Bapak ingin tahu, yang membantai orang-orang Islam suku Indian yang masuk Islam tuh di utaranya Amerika, akhirnya dibantai habis, dikasih virus, mati. Nah, itu, Pak. Nah, kalau berbicara masalah tentang sedikit, Pak, ya, Amerika itu memang penduduknya yang asli itu namanya suku Indian di utara. Dia masuk Islam itu melalui orang-orang Spanyol, Islam, dan Afrika Barat. Sebelum Columbus ekspedisi ke sana, orang-orang Islam dulu 6 abad sebelumnya menemukan benua Amerika.
akhirnya masuk Islam tuh, mereka berdakwah suku Indian di utara. Nah kemudian berganti, kan kata Allah kan watilka ayamu nuda uluha bainanas, masa kejayaan kehancuran satu bangsa dipergilir. Maka kalau sekarang yang ekspedisi melihat orang-orang Indian kok seperti ibadah orang Islam, dibantai. Pak, sebetulnya kalau sekarang orang-orang yang ada di negara Amerika Serikat itu banyak penduduknya, sebetulnya dari mana sih Pak? Itu dari eksodusnya orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa disuruh menjadi warga negara Amerika. Ini permintaan orang-orang Zionis. Ya, akhirnya pada ke sana Pak, terutama orang-orang Belanda yang banyak, orang Jerman, Inggris, pokoknya orang-orang Eropa pindah menjadi warga negara Amerika. Biar warganya banyak, bukan hanya di utara saja, tapi semua wilayah harus ada terisi oleh orang-orang di sana. Nah, waktu Exodus, orang-orang Eropa Pak, orang-orang miskin. Orang-orang miskin Pak, bajunya pada robek-robek, baju dan celana. Maka ketika itu ada tokoh Zionis dari Amerika Serikat yang namanya Lewis, membuat baju pertama kali celana lepis, baju lepis. Nah, itu dari karung goni awalnya mereka buat, maka mereka memberikan kepada orang-orang tadi yang baju pada sobek dari Eropa tadi, pakai. Sebagian suruh beli. Itu dikenal Pak, akhirnya Pak, pasar loak di Amerika Serikat. Waktu itu namanya New Amsterdam. New Amsterdam, karena yang didominasi oleh orang Belanda. Waktu itu penduduk di Amerika itu orang Belanda menguasai pasar loak New Amsterdam. Itu sejarah celana lepis. Akhirnya ketika dijadikan nama New Amsterdam, orang-orang Zionis dari Inggris marah, nggak suka. Diubahlah, akhirnya diambil alih oleh orang-orang Inggris, diganti nama New Amsterdam menjadi New York. New York, apa New York Pak? New itu baru, York itu Yahudi baru. Nah, itu sejarahnya. Jadi yang menempati wilayah New York sejarahnya Pak, itu adalah orang-orang itu miskin. Itu yang sejarahnya dengan pakaian-pakaian baju-baju lepis itu. New York Yahudi baru namanya. Jadi Amerika itu memang negeri paman Sam Dajjal, Yahudi. Gitu. Maka Bapak jangan heran ketika terjadinya WTC Pentagon dibom. Tahun berapa Pak WTC Pentagon dibom? Itu kan dua kembar pesawat, ya. Pesawat itu kan punya nomor seri Pak. Gitu. Q33NY. Kalau Q33NY, Bapak ahli komputer, Bapak ketik tuh huruf Q33NY pakai huruf wedding. Kan ada Arial, New Roman ya kan? Gitu. Nah, itu akan terbentuk Pak. Q33NY apa? Q itu gambar pesawat. 33 gambar dua buah gedung kembar. Pentagon WTC. Kemudian N-nya itu gambar tengkorak yang mati, tengkorak manusia. Y-nya itu bintang David Zionis. Berarti kalau kita rangkum, berarti otak penyerangan gedung WTC itu adalah yaitu pesawat yang ngebom dua buah gedung, yang membuat orang-orang di luar Zionis pada mati, dan pelakunya adalah orang-orang Zionis. Itu Pak. Orang Zionis nggak mati karena pada waktu mau kejadian disuruh jangan kerja di dua buah gedung tadi, suruh pulang. Maka yang mati orang-orang di luar Yahudi. Nah itu kasusnya ada Pak. Nah itulah ya singkat cerita tentang sejarah. Dikit lagi Pak ya, baru ke berapa tadi Bu? 10. Yang ke-11, mereka selalu tolong-menolong dengan orang-orang kafir lainnya. Contohnya ketika Nabi Muhammad di Madinah dikeroyok oleh Yahudi yang membantu kafir Quraisy Mekah. Itu dalam perang Ahzab, maka dibuatlah oleh Salman Al-Farisi
yaitu parit yang dalam, panjang, lebar, luas agar musuh tidak gampang menyerang. Nah itu ininya Salman Al-Farisi Pak, itunya arsiteknya itu perang Ahzab. Nah akhirnya dengan peristiwa itu Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. 3 Yahudi di Madinah, yaitu Yahudi Bainiko, Yahudi Bani Nadir, dan Quraizoh. Di antara 3 tadi, yang satu diusir ya dari Madinah, yang satu dibunuh habis kecuali anak-anak dan para wanitanya, dan yang satu dimaafkan tetapi dengan cara apa? Mereka harus menanam tumbuh-tumbuhan, pertanian, nanti hasil dibagi 2. Itu sejarah. Maka turunlah surat Al-Hasyr, surat 59. Itu kisah pengusiran pertama kali kaum Yahudi di Madinah oleh Rasulullah Nabi kita. Nah itu. Yang berikutnya adalah banyak menuntut dan tidak melaksanakan perintah. Nah ini yang ke-12, yaitu suratnya surat yang ke Al-Baqarah ayat 61. Dikasih mana salwa, dikasih air dan sebagainya, mereka tetap masih kurang. Mana sayur-sayurannya, mana buah-buahannya, mana bawang putih, bawang merah ketimunnya, mana kacang-kacangannya. Kata Musa, pergi kamu keluar kota. Dia pergi Pak, akhirnya memang menguasai Pak pasar. Dia bisa makan buah-buahan, sayur dan bumbu-bumbu dapur, tapi dengan cara apa? Membunuh nabinya. Itu Bapak bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 61. Yang dibunuh oleh mereka kurang lebih 150 nabi dari kaum mereka itu. Yang berikutnya ada 16 Pak ya. 3 lagi. Mengklaim bahwa golongannya yaitu bangsa Yahudi yang paling benar. Nah, ini Al-Baqarah ayat 94. Ya, qul in kanat lakumud darul akhirata indallah khalisatan min duninas fatamanul mauta in kuntum shodiqin. Jadi kata orang Yahudi, kamilah pewaris surga nanti di hari kiamat di sisi Allah. Bukan orang lain, bukan umat agama lain, tapi kami Yahudi. Kata Allah atas mentalnya, fatamanul mauta in kuntum shodiqin. Minta mati kamu hari ini kalau kamu memang sudah benar. Ayat. Tes mental pas suruh mati, sholat 2 rakaat, salam kanan kiri, doa, ya Allah matikan saya karena saya sudah benar, kelompok saya sudah benar, golongan saya sudah benar, yang lain salah, tolong matikan agar kami tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang tidak benar. Berani nggak orang-orang ngomong kayak gitu Pak? Nggak berani. Nah, orang Islam banyak yang begitu tuh, paling benar, paling nyunah, ya, paling mengklaim kelompok generasi salaf, yang lain hawarid. Nah, ini penyakit. Ya, kayak dia yang surga punya. Nah, ini watak Yahudi itu Pak. Yang ke-14, tidak senang pada kaum muslimin. Nah, ini yang kita sudah hafal. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tabi'a milatahum. Yang ke-15 adalah yaitu mereka mengubah kitab-kitab Allah dengan tangan mereka sendiri. Ini dari Allah, padahal mereka yang membuatnya. Itu surat Al-Baqarah ayat yang ke-78 dan surat Al-Imran 79. Kemudian yang terakhir adalah menuduh Allah itu pelit, kikir, medit, dan selalu menyalakan api peperangan dan selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Surat Al-Maidah ayat 64. Itulah karakter dari bangsa Yahudi yang pada hari ini kita saksikan. Itulah barangkali Pak Anies yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakallah khairan katsiran atas segala perhatiannya, dan saya kembalikan kepada Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ada kaitannya antara Amerika Serikat yang dijuluki
negeri paman Sam, Samiri, gitu. Karena yang akan menjadi cikal bakal Dajjal itu ya Samiri itu, Pak. Dan sekarang mereka masih hidup. Dan awalnya dibesarkan oleh malaikat Jibril kan. Setelah dewasa dilepas, dia tinggal di satu pulau. Dia pernah berdialog dengan iblis itu, si Dajjal itu. Dajjal ini kan Samiri lahir dari incest, perkawinan sedarah, gitu. Akhirnya mereka akan mengembara dan diberikan tempat di Amerika Serikat tadi, paman Sam. Karena kita lihat memang negara di dunia ini yang sangat bagus untuk mengembangkan misi fitnah akhir zaman bagi Dajjal dengan pendukungnya Zionis Yahudi itu adalah benua Amerika Serikat. Hampir semua kekuatan di sana, Pak, dikuasai oleh Zionis Yahudi. Orang-orang Kristen hanya penduduk saja di sana. Makanya kita lihat presiden yang dibunuh oleh orang-orang Zionis Yahudi di Amerika karena bukan Yahudi, yaitu yang namanya siapa, Pak? Abraham Lincoln satu, ya, dan satu lagi John F. Kennedy yang dibunuh oleh Zionis Yahudi. Nah itu ada ini Pak Anies, apa namanya, kaitannya dengan itu. Bahkan Zionis ini, Pak, ingat mereka punya target ya untuk menghancurkan negara-negara, ingin diciptakan one world government, satu pemerintahan dunia. Target pertama yang akan dihancurkan adalah USA, Amerika Serikat. Yang kedua negara Inggris. Yang ketiga Spanyol. Yang keempat Rusia. Yang kelima Jerman. Yang keenam Prancis. Ini yang akan dihancurkan oleh Zionis, Kabalah, penyembah iblis Lucifer pembawa cahaya tadi. Nah ini itu Pak Anies, ya. Nah jadi itu, jadi antara Israel dan Amerika Serikat itu memang sangat hubungan erat sekali, gitu.